kali membentuk Ansor di Pasuruan. Jelas-jelas ngawur. Kalau saya melihat dari buku ini tidak ada secara organisatoris apakah langkah yang akan digerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ar9 Channel. Saudara-saudaraku sekalian, terkhusus dalam edisi kali ini saya ingin menyampaikan keprihatinan berkenaan dengan penyampaian seorang tokoh Ba'alwi di panggung ceramah tentang sejarah NU versi dia dan sejarah Ansor. Setelah membuat konun, terjadilah deklarasi 1912, terbentuklah Nahdlatul Ulama, dan kemudian pertama kali membentuk Ansor di Pasuruan. Kemudian pertama kali membentuk Ansor di Pasuruan, dan kemudian pertama kali membentuk Ansor di Pasuruan, dipimpin oleh seluruh habaib dan syarifah yang menjadi muslimat pada waktu itu. Itu jelas-jelas ngawur. Sudah saya bahas 2 kali bahkan itu, tetapi masih ada dari saudara kita di kolom komentar yang menanyakan, atau yang memberikan komentar begini, jangan-jangan itu salah. Bukan jangan-jangan bos, memang salah. Jadi dari semua apa yang disampaikan oleh penceramah tadi dalam acara bersolawat, ada logo NU juga, berkenaan dengan konon asasi, tidak sesuai data, boleh dikatakan ngawur. Ya setidaknya kalau saya melihat dari buku ini tidak ada. Ini dianggap buku babon, walaupun ada buku-buku yang lain berkenaan dengan sejarah berdirinya NU. Tidak ada. Namun saya akan khusus lagi kepada sejarah Ansor. Ini menggelitik saya setidaknya 2 kali. Pertama ketika sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor pimpinan wilayah Maluku yang begitu responsif ketika seorang tokoh di sana, yakni Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, dikatakan ada yang menghina atau diduga dihina. Respon sekali. Pada saat itu juga saya menyampaikan hal seperti ini. Kemudian baru-baru ini gerakan pemuda Ansor pimpinan cabang kota Surabaya ya, atas pernyataan seorang kiai dari Tegal yang telah diduga memfitnah Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Miftahul Akhyar selaku Rais Am PBNU, kemudian menyampaikan responnya. Dan mungkin Anda sudah paham. Walaupun sejatinya saya tidak sejalan dengan penyampaian Pak Kiai yang dari Tegal itu, namun dari sisi responsifnya sahabat-sahabat GP Ansor Surabaya membuahkan tanya kepada saya. Kenapa ketika sejarah organisasinya dirusak, saya belum mendapatkan informasi respon sedemikian cepat dari sahabat-sahabat GP Ansor Surabaya ataupun yang dari Maluku. Ya, ini satu keprihatinan. Di sini saya bukan bermaksud merendahkan satu sama lain, tetapi mengajak kepedulian kita semua terkait dengan sejarah kita yang sudah banyak sekali dibelokkan. Kembali lagi secara khusus kepada sejarah Ansor. Sebagaimana tadi dikatakan dalam video bahwa pertama kali diadakan atau didirikan Ansor itu di Pasuruan oleh Habib dan salifah-salifah yang jadi muslimat, ngawur. Kenapa saya katakan ngawur? Karena dalam buku ini, dalam sejarah berdirinya Ansor yang dimuat dalam situs resmi milik PBNU ataupun Ansor, tidak ada cerita seperti itu. Lantas dari mana penceramah tadi menyampaikan hal itu dan tampak didiamkan begitu saja? Apakah tidak tahu? Rasanya tidak mungkin ya. Jujur, ini sungguh-sungguh memprihatinkan ketika ada kalangan dari Ba'alwi, katakanlah kena sentil, mereka respon. Satu di antaranya seperti yang di Maluku. Kemudian kalau kiai kita disentil dalam tanda petik oleh orang kita, responsifnya cepat. Tetapi ketika bukan hanya disentil, disenggol oleh kalangan Ba'alwi, saya belum mendapatkan informasi seresponsif itu. Pernah ada Ansor DKI ya, Gerakan Pemuda Ansor DKI melaporkan Faisal Assegaf
Sudah 3 tahun nampaknya ke hari ini tidak jelas juntrungannya seperti apa. Dan itu sudah pernah saya tanyakan kepada Ketua Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta, yaitu Ustadz Ainul Yakin. Sampai sekarang belum ada kejelasan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, sebagai tambahan informasi berkenaan dengan sejarah Ansor, walau mungkin sebagian dari Anda sudah memahami, berdirinya Ansor tidak bisa dilepas dari embrio awalnya. Di buku ini dijelaskan bahwa pada tahun 1925 bahwa Hasbullah yang saat itu sudah mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathon, kemudian Taswirul Afkar, beliau juga masuk dalam kelompok diskusi Indonesia Studies Club milik Dr. Sutomo. Ketika melihat kaum pemuda yang begitu semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsanya, menumbuhkan semangat nasionalisme, Kiai Wahab yang memang dari sebelumnya ada jalinan kerjasama serta hubungan baik dengan Kiai Haji Mas Mansur, beliau kemudian menghubungi Kiai Mas Mansur. Sebagai catatan, Kiai Mas Mansur ini pernah menjadi kepala Madrasah Nahdlatul Wathon yang didirikan bersama diantaranya dengan Kiai Wahab Hasbullah dan para kiai lainnya. Namun kemudian Kiai Mas Mansur bergabung dengan Muhammadiyah. Inti ceritanya pada tahun 1925 terjadilah pertemuan antara dua tokoh ini dengan membawa pemuda masing-masing untuk menyatukan bagaimana ketika pemuda, katakanlah kelompoknya Kiai Wahab ini adalah pemuda tradisional, sementara kelompok pemuda Kiai Mas Mansur adalah pemuda modernis, ingin disatukan oleh beliau. Di antara yang pengikut Kiai Wahab ini ada Kiai Abdullah Ubaid dan yang lain-lain. Namun apa yang terjadi? Orang-orang hebat pada masa itu, kaum muda yang hebat-hebat ini bukan bersatu, malah terjadi persinggungan berkenaan dengan persoalan yang khilafiyah. Akhirnya kelompok pemuda dari Kiai Mas Mansur mendirikan organisasi sendiri yang bernama Pemuda Mardi Santoso. Sementara pemuda pengikut dari Kiai Wahab, katakan demikian, mendirikan Subhanul Wathon atau Pemuda Tanah Air. 1925. Dari sinilah kemudian bergulir, inilah embrio awal adanya Gerakan Pemuda Ansor. Jadi embrionya sebelum NU berdiri. Nah, kisah seperti yang ada di sini juga dimuat di NU Online. Saya akan bacakan untuk mempermudah pemahaman. Di sini ditulis, saya langsung pada titik poinnya. 2 tahun setelah perpecahan itu, maksudnya dari kelompok pemuda tadi ya, pemuda Subhanul Wathon, kemudian dari Mardi Santoso. Pada tahun 1924, ini mungkin salah ketik. Kalau di buku ini 1925 ya. Mohon diperhatikan. Para pemuda yang mendukung Kiai Abdul Wahab yang kemudian menjadi pendiri NU membentuk wadah dengan nama Subhanul Wathon atau Pemuda Tanah Air. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Gerakan Pemuda Ansor setelah sebelumnya mengalami perubahan nama seperti Persatuan Pemuda NU, PPNU, Pemuda NU, PNU, dan Ansarun Nahdlatul Ulama atau ANU. Nama Ansor ini merupakan saran Kiai Abdul Wahab, ulama besar sekaligus guru besar kaum muda saat itu, yang diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah. Dengan demikian ANO dimaksudkan dapat mengambil hikmah serta tauladan terhadap sikap, perilaku, dan semangat perjuangan para sahabat Nabi yang mendapat predikat Ansor tersebut. Gerakan ANO yang kelak disebut Gerakan GP Ansor harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar sahabat Ansor, yakni sebagai penolong, pejuang, dan bahkan pelopor dalam menyiarkan, menegakkan, dan membentengi ajaran Islam. Inilah komitmen awal yang harus dipegang teguh setiap anggota ANO atau GP Ansor. Meski ANO dinyatakan sebagai bagian dari NU, secara formal organisatoris belum tercantum dalam struktur organisasi NU. Hubungan ANO dengan NU saat itu masih bersifat hubungan pribadi antar tokoh. Baru pada Muktamar NU ke-9 di Banyuwangi, tepatnya pada tanggal 10 Muharram 1500
1353 Hijriah atau 24 April 1934, ANO diterima dan disahkan sebagai bagian dalam kurung Departemen Pemuda NU dengan pengurus antara lain Ketua H.M. Thohir Bakri, Wakil Ketua Abdullah Ubaid, Sekretaris H. Ahmad Barawi, dan Abdus Salam. Dalam perkembangannya secara diam-diam khususnya ANO Cabang Malang mengembangkan organisasi gerakan kepanduan yang disebut BANU atau Barisan Ansor Nahdlatul Ulama yang kelak disebut Banser, Barisan Serbaguna. Dalam Kongres 2 ANO di Malang tahun 1937, di Kongres ini BANU menunjukkan kebolehan pertama kalinya dalam baris berbaris dengan mengenakan seragam dengan Komandan Muhammad Syamsul Islam yang juga Ketua ANO Cabang Malang. Sedangkan Instruktur Umum BANU Malang adalah Mayor TNI Hamid Rusdi, tokoh yang namanya tetap dikenang dan bahkan diabadikan sebagai nama salah satu jalan di Kota Malang, Jawa Timur. Nah, untuk lebih jelasnya, apa yang kami bacakan tadi akan kami taruh di kolom deskripsi, silakan Anda untuk mempelajari. Dan apabila kembali kepada apa yang disampaikan oleh penceramah tadi, tentu ngawur. Kenapa? Karena jelas-jelas tidak sesuai dengan data, baik yang ada di dalam buku ini ataupun yang ditulis di NU Online. Maka dengan demikian lantas apa tindakan kita? Ya, kalau kami hanya mampu seperti ini, secara organisasi, apakah ada gerakan? Secara organisatoris, apakah langkah yang akan digerakkan? Apalagi berkenaan dengan DNA satu organisasi, yakni sejarah, tolong lebih respon. Mohon maaf kalau saya dianggap ngegas. Berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Salam hormat untuk semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.